Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa program Sarjana Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa pada sesi kedua dalam topik tahapan dan karakteristik perkembangan kognitif. Sebelum kita memulai kegiatan tutorial online pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tahapan dan karakteristik perkembangan kognitif. Ya, jadi tahapan perkembangan kognitif ini memang ada beberapa ya. Yang pertama adalah tahapan perkembangan kognitif oleh Piaget. Sebelumnya, saya berharap teman-teman mahasiswa sudah membaca buku materi pokok dengan kode PAUD 4101 ya. Baik, tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget yang pertama adalah tahap sensori motor, di mana pada tahap ini terjadi pada usia sekitar 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada tahap praoperasional, di mana tahap ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang selanjutnya ada tahap operasional konkret di usia 7 tahun sampai 12 tahun. Dan yang terakhir tahap operasional formal yang terjadi pada usia 12 tahun sampai dewasa. Nah, pada setiap tahap ini tentu saja ada karakteristik yang menonjol. Ada ciri-ciri, ada perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh anak pada setiap tahapan usianya. Nah, secara lebih detail kita akan mempelajari itu ya. Jadi yang pertama untuk tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini apa sih yang terjadi gitu ya? Jadi pada usia sensori motor, pada tahapan sensori motor usia 0 sampai 2 tahun ini, anak banyak berinteraksi dengan dunia sekitar melalui panca indera yang dimulai dari gerakan refleks, di mana gerakan refleks itu sudah dimiliki anak sejak lahir. Jadi setiap anak ketika lahir itu sudah memiliki gerak refleks ya. Apa saja sih gerak refleks yang dimiliki anak? Yang pertama yang dimiliki anak tentu saja waktu itu adalah menghisap, menggenggam gitu ya. Nah, kemudian sambil sambil menambah sambil berlalu waktu gitu ya. Kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan atau banyak gerakan-gerakan lain tentu saja yang kemudian dimiliki oleh seorang anak gitu ya. Nah, gerakan-gerakan ini seperti menggenggam, melihat, melempar. Nah, itu digunakan oleh anak untuk dia dapat berinteraksi dengan dunia. Digunakan oleh anak sensori motor ini untuk membangun pengetahuannya. Jadi, anak-anak dalam tahapan sensori motor ini membangun pengetahuannya dengan cara dia harus mengalami langsung, harus menyentuh, harus menggenggam, harus menghisap begitu ya, harus dia panca inderanya harus benar-benar mengalami langsung untuk dapat membangun pengetahuan gitu. Dan pada akhir usia 2 tahun, anak sudah dapat menggunakan suatu benda dengan tujuan berbeda. Artinya bahwa pada akhir 2 tahun ini, anak-anak sudah menemukan cara agar tujuannya itu bisa tercapai dengan menggunakan suatu benda. Misalnya, ya saya berikan contoh biar ada gambaran. Misalnya ketika mainannya jatuh di kolong meja, kemudian anak akan mengambil sapu untuk mengambil gitu ya. Nah, tentu saja ini sudah terlihat sekali bahwa anak menggunakan satu benda yaitu sapu dengan tujuan berbeda. Karena memang sapu pada hakikatnya adalah untuk menyapu, untuk membersihkan lantai. Nah, anak menggunakan itu dengan tujuan yang berbeda, tidak untuk menyapu, tapi untuk meraih mainan yang ada di kolong meja. Jadi di akhir usia 2 tahun ini, anak sudah dapat melakukan itu. Karakteristik yang menonjol apa? Jadi, memang anak-anak ini benar-benar mengkoordinasikan seluruh sensor-sensor yang ada dengan tindakan fisik gitu ya. Jadi semuanya pakai tindakan fisik.
Untuk mengetahui suara, dia bisa melempar langsung suatu benda, begitu. Anak bisa menggoyang-goyang kerincingan kalau usia bayi, begitu ya. Jadi anak-anak benar-benar melakukan semuanya dengan tindakan fisik, begitu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap praoperasional, di mana tahapan ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini disebut juga sebagai tahap permulaan anak untuk membangun kemampuannya dalam menyusun pikiran. Jadi pada tahap ini anak sudah mulai bisa nih menyusun pikirannya gitu ya, tapi ini baru awal-awal. Nah, pada tahap praoperasional ini dibagi lagi menjadi 3 subfase berpikir. Apa saja itu? Yang pertama adalah berpikir secara simbolik, di mana itu terjadi pada usia 2 sampai 4 tahun. Berpikir simbolik itu seperti apa? Jadi, berpikir simbolik itu adalah kemampuan berpikir tentang objek dan peristiwa secara abstrak, menggambarkan objek yang tidak ada di hadapannya, serta menggunakan fantasi dan kata-kata untuk menandai suatu objek dan membuat substitusi dari objek tersebut. Jadi, anak-anak ini sudah bisa menggambarkan objek yang tidak ada di hadapannya dan kemudian membuat substitusi dari objek dengan kata-kata. Misalnya ya, pada saat anak bermain dengan kardus, yang di depannya adalah kardus, tapi dalam fantasinya itu adalah mobil. Mobil adalah sesuatu yang abstrak yang hari itu tidak ada. Tapi dia mensubstitusi suatu objek, yaitu kardus, itu sebagai mobil. Kemudian mungkin mahasiswa sekalian juga pernah melihat ada anak telepon-teleponan menggunakan balok, seperti itu ya. Itu adalah berpikir secara simbolik. Jadi objek-objek yang itu abstrak ya, itu bisa digambarkan seolah-olah ada di hadapan anak tersebut dan bisa disubstitusi objek tersebut menjadi hal-hal yang lain gitu ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua, subfase berpikir yang kedua adalah berpikir secara egosentris, di mana pada usia ini anak ini sedang melihat dunia dengan perspektifnya sendiri. Benar tidaknya itu dari sudut pandangnya sendiri, gitu ya. Sehingga pada usia ini anak-anak itu punya kebenaran mutlak yang itu dari dirinya, seperti itu. Jadi apa namanya, pendapat dari orang lain ini terkesan pendapat yang tidak benar, begitu ya, sehingga anak-anak pada masa ini nih benar-benar menilai benar tidaknya itu dari sudut pandang dia sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah berpikir secara intuitif, di mana itu terjadi pada usia 4 sampai 7 tahun. Nah, berpikir secara intuitif ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu, tapi anak ini belum tahu nih, dia menciptakan ini dengan alasan apa gitu. Jadi anak ya yang penting menciptakan aja begitu ya. Kemudian pada usia ini anak sudah dapat mengklasifikasikan objek sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau kita mau bermain mengelompokkan objek, entah itu berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, nah ini sudah bisa anak-anak ya pada usia 4 sampai 7 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap operasional konkret, di mana ini terjadi pada usia 7 sampai 12 tahun. Pada usia ini, anak mampu berpikir logis dengan syarat objek yang menjadi sumber berpikir tersebut hadir secara konkret. Kemudian anak dapat mengklasifikasikan objek, mengurutkan benda sesuai dengan tata urutannya dan cara pandang orang lain, gitu ya. Jadi yang tadi awalnya di usia 2 sampai 4 tahun masih egosentris, di mana cara pandangnya hanya dari sumber dirinya sendiri. Pada usia ini anak sudah bisa mendapat menerima pandangan dari orang lain gitu ya. Nah, anak juga bisa berpikir logis, tapi syaratnya objeknya harus hadir. Misalnya ya, ketika kita
menjelaskan tentang konsep banjir, gitu ya, maka anak akan bisa berpikir logis tentang bahwa banjir itu terjadi karena ada sampah yang menumpuk di sungai, salah satunya itu ya, faktornya ya, sampah menumpuk di sungai sehingga kemudian air tidak bisa mengalir, sehingga kemudian terjadilah banjir, gitu ya. Nah, berpikir logis itu harus dibantu dengan guru melakukan percobaan itu yang anak-anak itu ikut gitu. Sehingga kemudian ketika anak-anak secara langsung melihat bahwa ada kali buatan, misalnya kali kecil ya, entah itu dari pipa, dari apa gitu ya, yang kemudian dikasih sampah-sampah, oh ternyata betul kalau ada sampah-sampah itu air jadi meluber. Nah, berpikir logis itu akan ada ketika percobaan itu anak-anak mengalami langsung, gitu. Dan ini sesuai dengan karakteristik yang menonjol menurut Asrori ini, bahwa anak sangat terikat kepada proses mengalami sendiri untuk memahami sebuah konsep, gitu ya. Sehingga ketika kita mau mengajarkan tentang banjir, tidak bisa secara anak membayangkan, gitu. Karena kalau hanya membayangkan mungkin anak akan berpendapat bahwa ini menurut sudut pandangnya dia ya, bahwa banjir itu terjadi karena air hujan yang terlalu deras, air hujan yang terlalu banyak, begitu saja gitu. Padahal untuk terjadi banjir tidak hanya curah hujan yang tinggi, tapi juga ada sampah yang menutup kali, menutup selokan, sehingga air itu tidak bisa mengalir dengan sempurna ke muara, begitu. Sehingga anak harus mengalami langsung, harus mengalami sendiri, ini karakteristik yang menonjol. Anak harus mengalami sendiri untuk memahami sebuah konsep itu. Atau misalnya ketika kita mengajarkan anak tentang penguapan, maka anak harus mengalami langsung dengan cara apa? Misalnya kita ajak anak untuk melakukan permainan di luar kelas, di halamannya misalnya ada pavingnya, yang paving itu ada yang terkena sinar matahari, dan teras yang tidak terkena sinar matahari, kemudian kita usap air di paving yang terkena sinar matahari, dan air itu akhirnya menguap, pavingnya menjadi kering. Nah, gitu. Jadi proses itu anak harus mengalami sendiri untuk anak memahami sebuah konsep tentang penguapan, gitu ya. Jadi untuk anak usia dengan tahapan operasional konkret usia 7 sampai 12 tahun ini, dia bisa berpikir logis, memahami konsep, tapi dengan catatan objek itu harus hadir secara konkret dan anak harus mengalami secara langsung. Kemudian ada satu lagi karakteristiknya apa? Memahami segala sesuatu sebagaimana yang tampak gitu. Atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami begitu ya. Sehingga ya cocok gitu ketika memang anak itu harus melihat objek yang hadir untuk bisa berpikir logis, karena memang anak bisa memahami sesuatu sebagaimana yang tampak saja, sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Salah satunya seperti contoh tentang penguapan dan percobaan banjir yang telah saya kemukakan tadi. Begitu ya. Nah, kemudian Brunner juga berpendapat bahwa untuk memahami belajar dari konkret ke abstrak itu melalui 3 tahap. Yang pertama enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga simbolik. Nah, pada tahap enaktif ini apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru gitu ya? Jadi pada tahap enaktif ini anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang, dan kejadian. Jadi untuk anak memahami sesuatu ya, itu tidak begitu saja langsung paham tentang apa yang abstrak gitu, tapi juga diawali dengan bagaimana anak berinteraksi dengan objek secara langsung dulu gitu ya. Kemudian ada tahap ikonik, di mana anak mulai mengembangkan simbol. Ada nama benda dengan bendanya, tapi tetap harus ada bendanya secara konkret. Kemudian yang ketiga adalah tahap simbolik. Anak mulai belajar berpikir abstrak. Pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol, mulai menghubungkan keterkaitan antara berbagai objek. Jadi, contoh mudahnya seperti ini.
Ini menurut Brunner ya, dan kita sebagai guru PAUD ya yang nantinya akan berkecimpung pada dunia anak-anak harus paham betul tentang 3 tahapan ini, enaktif, ikonik, dan simbolik untuk kita mengajarkan sesuatu. Oke, taruhlah contoh kita mengajarkan sebuah kata benda meja ya, atau kita mengajarkan anak berhitung gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengajarkan meja, tentu saja kita harus yang pertama harus kita lihatkan dulu meja, bendanya secara konkret, meja. Setelah kita memberikan pemahaman atau memperlihatkan kepada anak meja secara benda, ya. Setelah meja secara benda, kemudian mengembangkan simbol atau nama benda dengan bendanya. Meja, bawahnya kita berikan tulisan meja, M-E-J-A, tapi tetap dengan ada bendanya. Itu tahap ikonik. Meja, benda meja, gitu ya, gambar meja, bawahnya kita kasih tulisan meja. Atau benda meja, kita berikan tempelan kata meja di atas meja itu. Kemudian baru tahap selanjutnya simbolik, di mana anak sudah bisa berpikir abstrak, mempresentasikan simbol. Jadi meja, simbol M-E-J-A itu menggambarkan suatu benda berbentuk meja. Jadi ketika kita ingin mengajarkan sesuatu kepada anak tentang meja, maka harus kita mulai dari bendanya dulu, meja. Kemudian kita yang kedua, meja disertai dengan simbol huruf M-E-J-A. Baru kemudian pada tahap simbolik kita kenalkan meja dalam bentuk simbol abstrak M-E-J-A. Gitu ya. Jadi tidak begitu saja kita itu kalau mengajarkan kepada anak-anak itu langsung membaca simbol gitu ya, karena simbol itu sesuatu yang abstrak. Huruf M itu sesuatu yang abstrak gitu. Jadi silahkan nanti anak-anak itu dikenalkan melalui benda konkretnya secara langsung. Begitu juga ketika kita mengenalkan anak pada angka. Angka 5 kita ajarkan dengan cara kita menunjukkan benda dulu 5. Kelereng berjumlah 5. Diajak anak untuk berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini loh 5. Bahwa 5 itu mempunyai makna benda sama dengan 5. Maka harus ada bendanya dulu. 5. Kemudian tahap ikoniknya benda kita gabungkan dengan simbolnya. 5, benda 5 dihubungkan dengan angka 5. Baru kemudian pada tahap simbolik anak akan bisa tahu 5, gitu ya. Sehingga kalau sebagai guru sebaiknya kita mengenalkan anak kepada konsepnya dulu bahwa 5 sama dengan benda berjumlah 5. 5 itu punya makna. 5 itu bukan sekedar simbol, angka berbentuk garis tegak lurus, lengkung, kemudian tidur. Tidak hanya begitu, tapi 5 ini punya makna sama dengan benda berjumlah 5. Dan itu lebih penting konsep itu daripada sekedar anak mengenal simbol. Jadi begitu mahasiswa sekalian, materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Untuk pemahaman lebih lanjut, untuk pemahaman yang lebih dalam, saya harapkan mahasiswa bisa membaca buku materi pokok dengan kode PAUD 4101 dan memaksimalkan forum diskusi. Nanti kita akan melakukan diskusi itu pada forum diskusi, dan saya harap teman-teman benar-benar memaksimalkan forum diskusi itu untuk kita berbagi dan semakin menambah pemahaman. Begitu ya. Baik, mahasiswa sekalian, terima kasih untuk sesi hari ini. Semoga kita sama-sama diberikan kelancaran untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan dalam tutorial online mata kuliah
metode pengembangan kognitif, dan sehat selalu, semangat selalu untuk mahasiswa semuanya. Sampai jumpa lagi di sesi ketiga, sesi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.